Oke guys, balik lagi bersama gue di Maji Toys Collection. Dan kali ini di depan gue sudah ada mainan dari MD005, produk knockoff dari mainan Studio Series 86 Optimus Prime keluaran Hasbro. Dan gue bakal tunjukin kalian aksesoris apa saja yang kita bakal dapetin ketika kita membeli produk ini, yang bahkan di produk orinya itu kita nggak dapetin aksesorisnya guys. Dan bagaimana reviewnya, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Untuk figurnya sendiri, ini desainnya seperti ini guys. Mungkin dari catnya ya, dari finishing catnya agak beda dengan versi orinya. Meskipun gue belum pernah pegang langsung mainan orinya, tapi gue lihat-lihat di review, catnya itu agak beda guys. Dimana yang dari MD005 itu warna merahnya lebih pucat dibandingkan yang versi orinya. Meskipun begitu, tetapi untuk detail-detail lainnya justru mainan MD005 ini lebih bagus ya. Bahkan yang di versi orinya di sini tuh kayak ada gapnya guys, di bagian pahanya di sini sudah ada gap fillernya, bisa kalian lihat ini kayak bisa dilepas guys, ini kayak ada gap fillernya ya di sini. Ini untuk nutupin kekurangan-kekurangan yang ada di produk orinya guys. Dan ini mengapa menurut gua ini worth it banget buat kita punya ya, karena dia sudah ngasih gap filler di beberapa part, tentunya seperti di belakang sini. Versi orinya bisa kalian cek sendiri di review Studio Series 86-nya ya, kayak banyak banget yang gapnya yang sudah dikasih filler-filler di sini guys. Dan bahkan di bagian-bagian skrupnya nih rapi ya, kayak ya ada tutupan semua skrup-skrupnya guys. Dan untuk logo Autobots ini gue tempelin sendiri pakai decal teman-teman ya, jadi di luar paketnya ya, jadi beli sendiri guys. Dan ya, untuk warna di kacanya ini kita mendapatkan beberapa pilihan, sebenarnya ada dua ya, yang versi G1 seperti ini guys, dan ada juga yang versi kayak gini aja. Dan gue memilih pakai yang ini karena lebih apa ya, bagus aja menurut gue. Kalian bisa memilih sih, bisa pakai yang ini juga. Cuman dia kalau sekali pasang terus kita tempelin dengan rapat, susah banget buat diambilnya lagi guys. Jadi ya terserah kalian sih, dengan ambil resiko kalau kalian pasangin rapet nggak bisa dilepas lagi. Dan untuk head sculptnya teman-teman ya, kita sebenarnya punya banyak opsi ya di sini. Yang versi keluaran Hasbro guys kayak gini ya, nanti gue bakal tunjukin head sculpt yang lainnya ya. Optional headnya terus dari bagian belakang sudah lebih rapi, meskipun dia masih gede backpacknya teman-teman, meskipun dia masih gede benjolannya, nggak yang kecil kayak punya Magic Square, but it's okay teman-teman ya. Dan untuk kakinya sendiri ini lebih rapi, tadi yang gua bilang udah ada gap fillernya. Terus untuk catnya di warna putihnya ini menurut gue sih udah cakep ya, meskipun tadi gue bilang warna merahnya nggak kayak yang versi orinya atau lebih pucat, jadi lebih hidupan lagi yang versi Studio Seriesnya guys. Tapi untuk bahannya sih ini plastiknya udah oke banget ya, meskipun dia mainan KO. Dari segi harganya aja ini udah jauh banget ya dari versi orinya. Sekarang yang pasarannya mungkin sudah menyentuh 2 jutaan, ini mereka berani menjual mainan KO ini seharga sepertiganya ya, kurang lebih sepertiganya harga asli. Dan ya secara bahan ini bener-bener surprisingly bagus teman-teman, dan enak banget buat di pose-posein, kayak ya enak banget gitu, kayak luwes, udah enak banget ya bahannya, nggak kayak punya Byway atau BMB gitu, beda banget guys. Bahannya ini enak banget buat dipegang juga, nyaman di tangan. Ya, paling part ini aja sih yang apa, smoke stacknya gue ya biasa aja plastiknya gitu, nggak yang bagus juga nih. Kalau smoke stacknya kelihatan plastik tipis gitu ya, jadi mungkin rawan patah nih untuk smoke stacknya. Jadi ya kayak hati-hati aja kalau memainkan di bagian smoke stacknya ini ya. Dan sebelum gue ngebahas aksesoris yang lainnya ya, gue mau nunjukin ke kalian untuk artikulasinya teman-teman. Di bagian kepala ini enak banget ya, dia pakai ball joint, jadi dia luas teman-teman. Cuman untuk ngangguk-ngangguk dan juga dongak sih dikit banget ya, nggak yang seenak itu. Tapi kalau untuk diputer-puter udah oke banget guys. Terus untuk bagian badannya ini bisa diputer-puter, dan di bagian perutnya ini nggak ada artikulasi buat naik turun, ini nggak ada. Samping kanan kiri juga nggak bisa guys. Tapi untuk bagian tangannya udah enak banget, luas banget buat diputer-puterin nih, bisa diputer-puter, diangkat sejauh ini, bahkan bisa butterfly joint, memanfaatkan ini ya, part of transformation guys ya, meskipun nggak yang banyak banget ya, nggak yang luas banget arealnya, cuman ini udah oke banget guys. Tapi untuk lengannya ini kalau kita mau puter-puterin, kita harus angkat dulu smoke stacknya guys, karena ini ngeganjel
Jadi buat diputer-puterin bisa ya, part of transformation juga. Ini guys, tangannya juga sudah double hinge ya teman-teman. Ini udah terpisah artikulasinya, kecuali bagian jempolnya aja dia fix guys. Kalau untuk 4 jarinya ini udah bisa diartikulasikan dan juga double hinge. Tapi untuk yang benar-benar bebas cuman telunjuk aja ya. Kalau sisanya sih mereka gabung guys, 3 jari lainnya. Nah, seperti ini guys. Dan itu udah oke banget buat diputar-putar. Telapak tangannya untuk fistnya atau kepalan tangannya ini bisa diputar-putar guys. Udah oke banget pokoknya. Dan untuk part kakinya guys, untuk artikulasi juga udah enak banget guys ini. Ya, lebih dari 90 derajat ke dalam guys ya. Bener-bener enak banget buat diputer-puter ini. Juga ada artikulasi di bagian pangkal pahanya untuk ke belakang sejauh ini guys. Ini angkat dulu sejauh ini. Nah, jauh banget ya. Ini udah enak banget guys. Untuk split ya udah brutal banget sih ini. Dan untuk telapak kakinya juga dia bisa seperti ini guys. Pivotnya bisa, terus ke depan belakang seperti ini aja. Terus untuk tumitnya guys bisa juga seperti ini. Jadi buat mau di pose-pose ini udah bisa banget, enak guys. Dan lanjut untuk aksesoris, ini part yang gua pengen cepet-cepet bahas sebenarnya. Yang pertama senjata guys, kita mendapatkan Iron Blaster beserta dengan efeknya seperti ini guys. Ini bisa dipakai buat ini kayaknya pas mode kendaraan juga sih kayaknya ya. Dan ini lebih kokoh ya, nggak yang karet lentur kayak versi orinya guys. Ini lebih kokoh, lebih solid nih. Dapat sepasang ya. Kemudian kita juga mendapatkan Energon X seperti ini, kapak Energon yang bentuknya seperti ini guys. Dia juga sama solid ya, nggak yang lentur. Kemudian berikutnya kita mendapatkan head sculpt yang lumayan banyak guys nih. Ada 3 head sculpt nih ya. Yang pertamanya ada versi battle damage, ya ada di movie 86 ya, yang waktu si Optimus lawan Megatron ya, dan dilengkapi juga dengan battle damage untuk part perutnya guys. Nih, ada ususnya keluar nih. Jadi ini sepasang nih ya. Kalau kita mau pasangin ini di Optimusnya, kita pasangin juga ini di bagian perutnya. Kemudian ada ini yang versi movie juga guys, versi normal movie ya. Kemudian ini ada yang dari series G1 season pertama guys. Ini agak beda ya, di bagian telinganya aja sih antenanya nih ya, lebih panjang. Sebenarnya sama aja sih bentukannya, kurang lebih aja semuanya. Bagian matanya aja yang agak beda guys. Kalau bisa kalian lihat secara detailnya bagian matanya beda. Dan ini yang ori Hasbro ya, bawaan Hasbro seperti ini guys. Untuk head sculptnya yang enak buat ditransformasiin sih pakai head sculpt versi Hasbro ya, aman ya, karena yang lainnya tuh telinganya panjang guys. Jadi kan kalau mau transform harus ditekuk ke depan, dan ini masih rawan penyok guys. Jadi mending pakai yang versi Hasbro aja. Next kita juga mendapatkan trailer yang bener-bener lengkap ini guys ya. Ini trailernya lengkap banget nih, cakep guys. Trailernya gede ya, nanti baru gue tunjukin di mode alternatifnya si Optimus Prime seperti apa guys. Tapi ini di mode trailernya seperti ini dulu. Kita bisa buka guys, ini buka, dan ini ada roller ya, drone-nya si Optimus Prime yang berbentuk kendaraan buggy beroda 6 guys. Ini bisa muter rodanya dengan lancar. Ini kita bisa taruh sini guys. Nah seperti ini ya. Ini juga bisa diartikulasikan juga seperti ini guys. Ini gimmicknya banyak banget pokoknya nih ya, makanya gue bilang ini worth it. Ini gimana sih ya, pokoknya gini lah ya. Ini juga bisa diartikulasikan dan ini juga bisa dibuka guys. Nah seperti ini bisa dibuka, dan ini bisa jadi weapon storage sebenarnya ya. Kayak si Iron Blaster, dia bisa ditaruh di sini guys.
Ya, ini bisa jadi weapon storage seperti ini guys. Untuk Iron Blaster, Energon X, dan juga ini ya efek tembakannya tadi. Dan kita juga mendapatkan efek seperti ini guys. Ini banyak karet ya. Ini kayak apa sih, pas waktu diposein truknya Optimus Prime lompat ya, kayak di openingnya seri G1 guys. Dan ini storage-nya bisa ditaruh di bawah sini ya. Ini bisa jadi storage juga nih. Nah, ditaruh di sini guys. Jadi kadang kita nggak ngeh, aku juga nggak ngeh ya awalnya. Ini ditaruh di sini ya, efek-efeknya ini bisa taruh di sini guys, storage-nya di sini. Nah, jadi bener-bener keren ya, bisa kepikiran seperti itu ya, keren. Oke, kita singkirin dulu untuk trailer dan juga senjatanya. Berikutnya kita mendapatkan tangan Megatron ya, yang versi Skybound, yang Optimus Prime yang versi Skybound. Dan ini ada juga gap fillernya loh. Ini bisa dilepas bener guys. Nah ini keren sih. Mereka bener-bener mikirin gap filler, jadi kita nggak perlu banget-banget untuk beli upgrade kitnya karena sudah mendapatkan gap filler. Dan ini untuk ngelepasnya gampang banget teman-teman. Gampang banget ngelepasnya, bongkar pasangnya gampang banget. Dan jadilah Skybound Optimus Prime. So, ya inilah dia kenapa gue bilang MD005 ini sangat-sangat worth it teman-teman ya. Dan ini bisa nyala, kita bisa nyalakan lampunya di guys. Nih ada 3 mode guys ya. Nah, di sini gue mau nunjukin guys, ada yang tersembunyi di bagian dada si Optimus Prime nya, dan itu adalah Matrix of Leadership. Dan ini tersembunyi, ini bisa dilepas, ini juga bisa dipegang ya sama si Optimus Prime nya guys. Dan untuk Matrix Chamber-nya juga oke banget tadi ya, warna putih guys ya, bisa dipegang guys seperti ini. Dan untuk Matrix Chambers-nya tadi warnanya putih sama kayak versi orinya ya. Kalau yang punya AS Toys itu warnanya merah guys. Jadi kalau ini ikut yang versi studio seriesnya jadi warna putih seperti tadi guys. Selain itu kita juga mendapatkan part effect seperti ini guys. Iya seperti ini ya. Cuman ini kalau misalkan kita nyalain nggak kelihatan banget nyalanya, lihat kayak terlalu tebal sih kayaknya, jadi nggak kelihatan guys. Dan oke, kita lepas lagi. Dan ya untuk transformasi juga bisa ya pakai tangan ini, tapi kita harus lepas dulu part fusion cannonnya. Kalau tadi kita sudah mendapatkan tangan Megatron Skybound, ini kita juga mendapatkan satu set penyamaran Starscream ketika si Starscream jadi Optimus Prime ya. Dan langsung aja kita pasangin ke si Optimus. Dan inilah dia ketika si Starscream menyamar menjadi Optimus Prime, dan benar-benar dipikirin sedetail ini, bahkan sampai dibuatin sendiri ya. Bahkan di versi Hasbro-nya kita nggak mendapatkan fitur seperti ini guys. Dan ini menurut gue sih keren ya, sebagai terobosan mainan KO memberikan kita opsi untuk ya kita pajang di lemari kita sebagai seperti ini bisa guys. Dan benar-benar ya lihat untuk head sculpt Starscream ini juga oke banget, meskipun ini nggak tahu dia pakai moldingan dari mana, mungkin sepertinya dari Masterpiece kayaknya, karena setahu gue sih yang versi Studio Series 86 gak kayak gini guys. Ya, ini oke sih, oke ya. Dan ini adalah kalau kita memakai versi battle damage nya guys ya, head sculpt-nya seperti ini, dan untuk part perutnya jadi seperti ini guys. Dan ini kalau misalkan pakai ini kita nggak bisa transform guys, jadi kalau mau transform kita harus lepas dulu part ininya. Dan untuk Iron Blasternya ini bener-bener oke teman-teman, dicat di bagian sini aja guys, sisanya hitam semua. Dan kalau kita pakein part effectsnya jadi seperti ini guys, seperti ini. You got the touch banget ya, ini feel you got the
catch. Ya, dapat banget guys. Dan untuk pemasangan Energon X-nya kita perlu melipat dulu tangan si Optimus Prime-nya. Untuk melipatnya sih gampang ya teman-teman. Ini kita masukkan dulu, kita harus lipat dulu guys tangan Optimus Prime-nya, baru kita masukkan tangannya. Dan kita pakein Energon X-nya guys. So. Dan gue berharap banget nih Megatron dikeluarin juga ya sama brand ini guys, karena gue percaya banget dia bakal ngeluarin mainan dengan kualitas mantep banget ya, sama kayak si Optimus Prime ini. Gue percaya sih, semoga aja mereka bikinin Megatron ya guys. Dan oke, untuk comparison size-nya teman-teman, perbandingan ukuran di sini ada Jazz, ada Hot Rod, dan juga ada Snarl yang semuanya dari series 86 juga ya, jadi satu skala mereka guys. Dan Jazz ada sepinggangnya si Optimus Prime, dan kemudian Hot Rod-nya ada di hampir sedadanya si Optimus ya. Hot Rod ini Voyager class untuk secara harga ya. Kalau untuk si Jazz ini dia deluxe class, yang belakang itu Snarl guys. Dia kalau nggak salah maksudnya leader class sih maksudnya. Dan di sini Optimus Prime ada di tengah-tengah antara mereka ya untuk ukurannya guys. Jadi ya secara skala masuk karena memang dia moldingannya dari SS86 ya, dari keluaran Hasbro juga. Jadi untuk skala masuk guys. Dan next gua bakal mentransformasikan si Optimus Prime-nya ini, tapi untuk proses transformasinya bakal gua upload di video berbeda guys. Jadi langsung aja kita transformasikan si Optimus Prime. Dan inilah dia mode vehicle dari MD-005 dengan attachment tangan Megatron ya. Jadi dia bisa transform dengan perfect sekalian, snap fit ya. Mungkin di sini agak longgar guys. Ini itu aja sih kendalanya, dan untuk proses transformasinya benar-benar mulus, enak banget ya, nggak ada kendala, nggak banyak kendala. Mungkin untuk kopian gua untungnya dapet yang nggak ada kendala untuk transformasi ya, dan karena ini namanya produk knock off, pasti ada aja yang namanya bad QC dan lain-lain ya. Dan ini banyak karet guys, dan untuk ngerol enak banget guys ya, nggak ada kendala sama sekali, semua roda berputar. Dan ini bener-bener mantap, dan ini ada trailernya teman-teman ya. Ya, jadi panjang banget. Dan di sini kita juga ada si rollernya tadi. Ini dia. Nah, rollernya tadi juga bisa bawa si trailernya guys. Jadi seperti ini guys. Nah, ini bener-bener mantap ya. Gue suka banget sih dengan produk ini. Apalagi untuk transformasinya enak, dan ya semuanya bekerja secara baik. Dan kita juga tadi mendapatkan efek ini ya, efek apa namanya ini ya, pokoknya itulah ya, efek seperti ini guys. Nah, kita pasang di kaki-kakinya sini. Efek asap tapi api, gimana efek api ya, itulah kita sebut aja efek-efek seperti ini guys. Dan ini bener-bener keren banget sih. Cakep banget ya. Cuman gue belum beli lagi stiker untuk logo Autobot dipasang di trailernya guys. Dan ini bener-bener seru lah pokoknya untuk dimain-mainin ya. Sangat playable guys. Dan ini rapi banget. Gue bakal bandingin nanti di versi Magic Square dibandingkan dengan versi ini ya. Dan ini kita bisa taruh sebenarnya sih untuk senjatanya si Fusion Cannon ya. Taruh di sini bisa juga. Partnya dari seperti ini guys. Ini aja guys ya. Bisa juga jadi seperti ini kalau pakai Fusion Cannon. Dan untuk size comparison guys, di sini gue sudah menghadirkan 3 Optimus Prime,
yang dimana ini dari Magic Square, ini juga dari Magic Square ya. Yang ini Masterpiece dan ini ada Legend Scale ya, dan ini adalah Studio Series. Perbandingan nih guys ya. Ini versi mahal, ini versi murahnya, dan ini juga harganya lumayan juga nih meskipun kecil ya. Dan lah dia 3 Optimus Prime. Gue yang sebelumnya nggak punya satupun Optimus Prime G1, sekarang gue justru punya 3 dengan skala yang berbeda-beda guys. Dan ini semuanya gue suka ya. Tapi yang paling gue suka justru ini guys, yang paling murah di antara mereka bertiga, yaitu MD-005. Secara kualitas, secara harga dia paling bagus, dan untuk skala juga dia paling ini ya, sedang ya, nggak gede nggak kecil. Tapi kalau untuk skala sih tergantung preferensi kalian ya. Kalian koleksi MP scale, Legend scale, atau mau koleksi yang Studio Series. Dan oke, sampai sini dulu untuk review produk MD-005 knock off dari Studio Series 86 Optimus Prime. Dan menurut gue ini mainan sangat-sangat worth it karena dari segi harganya dan yang mereka berikan itu bener-bener sesuai ya. Dengan aksesoris yang sangat-sangat banyak, kita sudah mendapatkan figur yang sangat-sangat bagus dan bahkan udah mirip banget dengan versi orinya. Paling ada perbedaan sedikit ya, tapi ini banyak banget improvement yang diberikan. Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja cek-cek di toko online ataupun toko-toko hobi terdekat kalian, barangkali ada yang stok ya, meskipun nggak banyak pasti yang jualan. Jadi semoga kalian mendapatkan, dan langsung aja guys, jangan sampai kalian menyesal karena tidak beli. Thank you guys.